Seorang raja memiliki 3 putri yang setiap malam selalu menghabiskan 12 pasang sepatu. Hal ini membuat sang raja bingung, karena ia tidak tahu bagaimana sepatu-sepatu itu bisa rusak tanpa putri-putrinya pergi kemanapun. Maka ia membuat pengumuman kerajaan bahwa siapapun yang bisa memecahkan misteri ini akan mendapat hadiah besar. Kabar itu sampai ke telinga seorang gembala. Ia meninggalkan domba dan kambingnya, lalu langsung pergi ke istana. Ia berkata bahwa ia tahu cara menemukan kemana para putri pergi setiap malam. Raja pun senang dan mengizinkannya menjaga kamar para putri. Saat gembala itu tiba di kamar mereka, ia melepas semua barang bawaannya, menaruhnya di sudut, lalu berbaring di lantai berpura-pura tidur nyenyak. Tak lama kemudian, seorang penyihir tua terbang masuk istana lewat jendela. Ia mengeluarkan salep lengket dari sakunya dan memberikannya kepada para putri. Putri-putri itu segera mengoleskan salep tersebut ke tubuh mereka satu sama lain, lalu masing-masing duduk di atas sapu. Mengikuti penyihir itu, ketiga putri pun terbang keluar istana. Gembala itu menyaksikan semuanya dengan jelas. Ia mengambil sedikit salep, mengoleskannya pada alatnya, lalu ikut terbang mengejar mereka. Sama seperti para putri, tak lama kemudian mereka melintasi kerajaan dan sampai di sebuah hutan emas. Di sana ada sebuah sumur dengan 3 piala emas di atasnya. Para putri minum air dari sumur itu dan beristirahat di sana. Diam-diam gembala mengikuti mereka, memasukkan ketiga piala emas ke dalam tasnya, dan bahkan mematahkan satu ranting emas. Namun, suara ranting yang patah membangunkan putri bungsu. Ia ketakutan, tetapi kakaknya menertawakannya. Kemudian mereka kembali duduk di atas sapu dan pergi ke hutan perak. Hal yang sama terjadi lagi. Mereka minum air dari sumur dengan 3 piala perak lalu jatuh tertidur pulas. Gembala itu kembali datang, mencuri piala-piala itu, dan mematahkan ranting perak. Putri bungsu kembali terbangun, tetapi kakak-kakaknya mengejeknya dan menyebutnya penakut. Selanjutnya mereka sampai di hutan intan. Kejadian serupa terulang. Gembala kembali mencuri piala intan dan mematahkan satu ranting. Tetapi kali ini suara patahnya terdengar lebih dekat. Putri bungsu menjadi sangat takut dan merasa ada seseorang yang mengikuti mereka. Namun, kakak-kakaknya kembali menertawakan ketakutannya. Ketiga putri itu lalu terbang lebih jauh. Tiba-tiba sebuah mulut raksasa terbuka dan mereka semua masuk ke dalamnya. Gembala pun mengikuti, dan apa yang dilihatnya sangat mengerikan. Ada 12 iblis besar berdiri di sana. Begitu musik dimulai, ketiga putri itu langsung menari bersama para iblis. Gembala bersembunyi diam-diam di bawah meja dan mengamati semuanya. Ia melihat bagaimana para putri menari di atas ujung pedang dan ia pun mengerti mengapa sepatu mereka selalu rusak setiap malam. Tak lama kemudian semua sepatu mereka sobek dan mereka jatuh di atas meja karena kelelahan. Mereka begitu letih hingga tidak kuat makan. Salah satu putri menjatuhkan sendok intan, yang lain menjatuhkan garpu intan. Gembala cepat-cepat mengambil keduanya, lalu terbang kembali ke istana sebelum mereka pulang. Ia kembali berbaring di lantai dan pura-pura tidur nyenyak. Beberapa saat kemudian ketiga sapu itu kembali membawa para putri pulang. Saat mereka masuk istana, mereka melihat gembala masih tertidur pulas sambil mendengkur. Kedua kakak menertawakan adik bungsu karena takut tanpa alasan. Keesokan paginya, gembala menghadap raja dan menceritakan seluruh kisah itu. Setiap detailnya, ia bahkan menunjukkan bukti berupa ranting emas, perak, dan intan yang patah, piala-piala, serta sendok dan garpu intan. Raja terkejut karena tak pernah membayangkan bahwa putri-putrinya menari bersama iblis setiap malam. Akhirnya ia memutuskan memenjarakan 2 putri sulung dan memberikan putri bungsu kepada gembala sebagai hadiah.